Selamat pagi anak-anak Lause yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nimen Hauma, bagaimana kabarnya hari ini? Lause berdoa dan berharap supaya kita semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Baik anak-anak Lause yang Lause sayangi, walaupun masih dalam situasi pandemi seperti ini, kita masih belajar online dari rumah, belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Kita harus tetap semangat dan tetap bersukacita ya, karena kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan belajar ya. Apakah kalian sudah merindukan belajar bahasa Mandarin? Ya, atau sudah merindukan Lause? Lause berharap kalian ada yang merindukan Lause ya, karena Lause juga sudah merindukan kalian anak-anak Lause ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar di tahun ajaran yang baru. Mari berikan semangat yang baru, hati yang baru ya, untuk bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Sebelum kita bisa mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat dalam bahasa Mandarin ya, mungkin kita kedengarannya agak susah ya belajar bahasa Mandarin itu. Sering dengar orang mengucapkan bahasa Mandarin susah ya. Tapi kali ini ketika kita mau belajar ya, kita pasti bisa ya. Oleh karena itu kita belajar dari huruf-huruf dulu dalam bahasa Mandarin seperti apa, kemudian kita bisa mampu mengucapkan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Mandarin ya. Mari anak-anak Lause berikan hati, fokus, konsentrasi yang penuh untuk kita belajar bahasa Mandarin ya. Mari kita simak video yang berikut ini. Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin. Bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu? Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin terdiri dari dua jenis bagian. Yang pertama ada huruf aksara China untuk tulisan, dan yang kedua ada berupa huruf konsonan dan vokal untuk pengucapan atau percakapan dalam bahasa Mandarin. Baik, anak-anak Lause, saat ini kita akan belajar tentang huruf-huruf bahasa Mandarin hanya untuk pengucapan atau cara baca bahasa Mandarin saja ya, yang terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal ya. Saat ini kita hanya fokus kepada percakapan dalam bahasa Mandarin. Kita lihat di sini ada huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin ya. Kita perhatikan tabel yang berikut ini. Di sini dikatakan huruf B tulisannya tapi bacanya bukan B ya, tapi bacanya po ya. Sekali lagi B dibaca po ya. Dan yang kedua ini huruf P tulisannya tapi bacanya po gitu ya. Ada anginnya ya. Kalau misal kita meletakkan tangan di depan mulut, dia terasa huruf hanya ada anginnya ya. Po gitu ya. Beda dengan yang B tadi, po tidak ada hanya, tidak ada anginnya ya. Tapi ini P ada hanya, ada anginnya. Po gitu ya. Ini M dibaca mo. M dibaca mo. Sekali lagi M dibaca mo ya. F dibaca fo. Sekali lagi F dibaca fo ya. Ini D tulisannya tapi dibaca te. Sekali lagi D tulisannya tapi dibaca te ya. Dan ini huruf N tulisannya tapi dibaca ne. N dibaca ne ya. L dibaca le. Sekali lagi L dibaca le ya. G tulisannya tapi dibaca ke. Sekali lagi huruf G tulisannya tapi dibaca ke ya. Ini K tulisannya tapi dibaca ke. Nah ini juga ya, seandainya kita meletakkan tangan di depan mulut, dia akan terasa huruf H-nya ada anginnya ya. K dibaca ke gitu ya. Tetapi tadi huruf G tidak ada H-nya, tidak ada anginnya ya. Sekali lagi K dibaca ke gitu ya.
ya. Nah, lanjut ini huruf H dibaca he. H dibaca he. Nah, ini J dibaca ci. J dibaca ci, ya bukan dibaca J ya. Nah, ini huruf Q tulisannya tapi dibaca ci. Nah, kalau kita meletakkan tangan di depan mulut kita, dia akan terasa huruf H-nya atau anginnya ya. Ci gitu ya. Sekali lagi Q dibaca ci ya. Ini X dibaca si. X dibaca si. Nah, ini huruf Z dibaca C ya. Huruf Z dibaca C. Sekali lagi Z dibaca C ya. ZH dibaca C. Sekali lagi ZH dibaca C ya. Ini huruf C dibaca C. Sekali lagi C dibaca C. Ini S dibaca S. S dibaca S ya. CH ini dibaca C. Sekali lagi huruf CH itu dibaca C ya. Ini SH dibaca C. Sekali lagi SH dibaca C. Ini huruf R tulisannya tapi dibaca R ya. Agak kelihatan sedikit saja huruf R-nya ya. R dibaca R gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin ya. Hampir sama dengan bahasa Indonesia, huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin juga mengandung 5 huruf-huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia kan ada huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini dalam bahasa Mandarin juga A, I, U, E, O tetap ada. Ya, namun ada lagi selain itu huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Apa saja itu? Kita perhatikan tabel yang berikut ini ya. Nah, yang pertama huruf A dibaca A, O dibaca O, tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, ini huruf E, bukan E dibaca ya, tetapi E ya. Nah, sekali lagi E dibaca E ya. I dibaca I, U dibaca U. Nah, ini U mata ikan ya, di atasnya ada U.2, bukan U aja dibaca ya. Jadi dia agak-agak mau ke U, agak-agak mau ke I ya. U mata ikan, bacanya gimana? I gitu ya. I, sekali lagi I ya. Nah, ini ada huruf I, A, UI, AU, O, IU, IE. Nah, ini perpaduan antara U mata ikan dan huruf E ya. Digabung dia mengucapkannya seperti mau muntah, tapi jangan sampai muntah ya. Jadi dia dibaca wiye ya. Sekali lagi wiye. Nah, ini huruf R ya, biasa saja ya. R, an, en, in, un. Nah, ini dia U mata ikan dan huruf N digabung, dibaca menjadi in ya. Sekali lagi in. Oke. Nah, ini huruf ang, eng, ing, ong ya. Inilah dia huruf-huruf dalam bahasa Mandarin. Ada huruf konsonan ya, tadi sudah kita perhatikan huruf konsonan ya di dalam tabel ini. Inilah huruf-huruf konsonan dan inilah huruf-huruf vokal ya. Nah, baik anak-anak Lause harap kalian dapat mengerti dan dapat mengingat apa saja huruf konsonan dan apa saja huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Nah, ini kita lihat contohnya, ada kata ta ya. Kata ta di sini artinya besar ya. Kata ta terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf D konsonannya dan huruf A huruf vokalnya. Huruf D dibaca T dan huruf A bacanya A. Maka ta, DA, tulisannya DA tapi dibaca ta dalam pelafalan bahasa Indonesianya ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat ta ya, artinya dia laki-laki. Di sini kita lihat penjelasannya. Kata ta terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf T huruf konsonannya dan A huruf vokalnya. Huruf T bacanya T dan huruf A bacanya A. Maka TA bacanya ta, ada anginnya ya, ada hanya ta dalam pelafalan bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang ketiga kita lihat ada kata BU, pu, artinya tidak. Kata pu terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf B huruf konsonannya dan U huruf vokalnya. Ya, huruf B bacanya P,
po tadi kita lihat ya. Dan huruf U bacanya U, maka bu bacanya pu. Dalam pelafalan bahasa Indonesia ya, bacanya pu bukan bu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh selanjutnya, ada kata xia, artinya bawah. Kata xia terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf X huruf konsonannya dan I huruf vokalnya. Huruf X dibaca si, huruf I dibaca I, dan A dibaca A. Maka tulisan XIA dibaca xia. Ya, apa ini lause? Di atasnya ada tanda-tanda garis miring ya, garis huruf V seperti ini. Nanti untuk sesi pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang nada ya. Nah, ini yang kedua ada kata shang, artinya atas. Kata shang terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf SH huruf konsonannya dan ang huruf vokalnya. Maka huruf SH dibaca sh dan ang dibaca ang, dan kata SH ang, shang tulisannya dibaca shang ya, artinya atas. Kemudian contoh yang ketiga ada kata hao, artinya baik. Kata hao terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal, yaitu huruf H huruf konsonannya dan huruf A huruf vokalnya. Huruf H dibaca he dan A dibaca ao. Maka kata hao dibaca hao. Gitu ya. Hao, kita lihat di sini ada suatu kata yang sangat bagus yang memotivasi kita lebih semangat lagi belajar bahasa Mandarin. Anak-anak laoshi boleh diperhatikan. Ren sheng you ru gao gong zuo shuo, yin zuan xin yi yi wang jian kan xiang qian zao, bu yao hui tou gong ao na. Sheme isi ne? Apa artinya? Kehidupan manusia bagaikan meniti tali di angkasa, harus memusatkan perhatian, memandang ke depan, serta terus melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang yang hanya akan menimbulkan kerisauan. Life is like walking on a tightrope, walk straight ahead and concentrate on what's in front of us. To keep looking back does us no good. Hao, xie tajia. Terima kasih semuanya. Thank you. Cai jian. Bye bye. Anak-anak laoshi yang laoshi sayangi, bagaimana baru saja kalian sudah menyaksikan video tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Kalian sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu ada apa saja dan bagaimana mengucapkannya ya. Nah, kita sekarang belajar Mandarin conversation ya, artinya percakapan dalam bahasa Mandarin ya. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan malu untuk sering-sering mengucapkannya, bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin ya. Khususnya saat ini mengucapkan huruf-huruf yang telah kamu ketahui, yang telah kamu pelajari dalam bahasa Mandarin. Mungkin tidak ada teman atau saudara yang diajak di rumah dalam bahasa Mandarin untuk mengucapkan dalam bahasa Mandarin ya. Kalian boleh hubungi laoshi ya untuk mengucapkannya dalam bahasa Mandarin, berkata-kata dalam bahasa Mandarin sehingga semakin terbiasa, semakin baik ya percakapanmu dalam bahasa Mandarin. Oke, xie tajia, terima kasih semuanya ya. Semangat terus belajar bahasa Mandarinnya. Jika ada pertanyaan boleh hubungi laoshi, dan salam sehat. Tuhan memberkati. Cai jian, bye bye.